Panglima kita ngomong dengan Pak Prabowo, selesai nih Pak. Kalau nggak kita lakukan hal-hal yang tidak diduga oleh mereka. Jadi kita tidak perlu banyak ngomong lagi. Apa yang disampaikan Pak Gubernur, Wakil Gubernur waktu kampanye, itu yang harus kita laksanakan. Otonomi kita cukup kuat. Kita belajar ke Jeju, Korea Selatan. Kita bisa melakukan semua, kita cuma store apa yang perlu kita store ke Jakarta. Kita itu Pak. Mu'alim adalah perpanjangan dari Jakarta. Ngomong apa aja kami lakukan. Menurut Undang-Undang Dasar itu untuk kesejahteraan rakyat, menurut logika kita itu masuk, laksanakan. Nggak perlu minta pertimbangan dan lain-lain. Karena kita yakin gubernur kita untuk kepentingan rakyat, kita juga untuk kepentingan rakyat. Ngapain harus banyak pertimbangan Pak Wagub? Mengapa harus? Belajar aja ke Jeju. Kita berangkat rame-rame ke Jeju, Korea Selatan. Uang yang sangat besar. Aceh berada di tangan Mu'alim pada saat ini. Kami ada di belakang Mu'alim. Apa lagi yang dilakukan? Semua kita menuntut. Ini kewenangan Jakarta, ini kewenangan Jakarta. Jakarta kadang-kadang nggak ingat ya bahwa Aceh itu adalah wilayah dia. Ini yang jadi masalah pengalaman saya di DPR. Ini pengalaman saya di DPR nih. Sebenarnya kalau menurut Undang-Undang Dasar untuk kesejahteraan rakyat kita lakukan. Jangan ada yang takut. Ini kita pengecut, cuma ngomong aja yang besar. Ngomong aja yang besar. Mu'alim perintahkan kita semua lakukan untuk kepentingan rakyat, selesai semuanya. Karena tidak ada tidak boleh ada undang-undang di atas Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar mengamanatkan untuk kesejahteraan rakyat. Kita nggak usah ngomong lain lagi. Kita kejar semua. Ini merubah tata ruang aja bertahun-tahun Pak Gubernur. Program Pak Gubernur misalnya nih ya, contoh kecil yang paling bagus itu, misalnya pabrik gula ada di benar-benar Wajib Tengah. Ada lahan kita yang bagus. Mengapa harus ke Jakarta lagi Pak Mu'alim? Kita nggak melanggar, bukan di kawasan kita main. Termasuk untuk anak-anak kita para syuhada dan lain-lain itu. Padahal diberi keistimewaan. Hutan produksi bisa langsung dilakukan. Ini juga kita macetnya di tempat Pak Mu'alim nih. Pak Mu'alim nggak tahu barangkali yang bawahnya ini nggak terjadi. Coba Pak Wagub, karena Pak Gubernur kita sibuk, jangan Pak Wagub juga sibuk. Kita lakukan Pak. Kami ada di belakang Bapak, ada berapa kita? 20 berapa? 33 ada yang di belakang Mu'alim nggak? Tunjuk tangan yang nggak belakang Mu'alim. Saya mau tahu siapa. Semua kita di belakang Mu'alim. Cukup kuat Pak Gubernur. Ngapain Pak Gubernur lagi ragu-ragu? Ini nunggu keputusan Jakarta sampai mati rakyat kita keluar keputusan itu. Kita beri contoh benar-benar ya, kalau Pak Mu'alim izinkan saya akan mainkan nih. Dan saya katakan Jakarta kalian terlalu lambat. Rakyat kami lapar, datang gila saya seluruh rakyat saya antam dengan hutan yang ada di Aceh nanti. Kalau pengusaha cepat betul Pak Gubernur. Tapi kalau untuk rakyat kok lambat, ini yang jadi masalah nih. Jadi hilang kesabaran kami sebagai bupati dan wali kota daerah. Kami akan melakukan kebijakan, tentu bentengnya adalah Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Yang jelas tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita lakukan. Otonomi kita sudah saya pelajari cukup kuat Pak. Cuma kita aja yang banyak ngomong di DPR begini begitu, padahal tidak mempergunakan kesempatan yang sudah diberikan. Kalau misalnya Banda Aceh kurang orang, saya bisa ke Aceh Pak. Karena Pak Mu'alim perlu bantuan, Pak Wagub perlu bantuan. Tidak ngomong kanan kiri adu argumentasi seperti ini. Yang penting sekarang action Pak. Dalam rakor ini Bapak putuskan, Bupati lakukan untuk kesejahteraan
Jangan bertentangan dengan undang-undang dasar. Selesai nih Pak. Ini contoh ya. Benar-benar punya 50.000 hektar kopi. Itu kalau naik 800 kilo aja 4 triliun Pak. Tambahan aja. Tapi kesempatan ini tidak diberikan kebebasan kepada bupati-bupati. Bupati pun macam mana nanti? Sekarang bupati nih kayak ngomongin adikku nih yang dari Baradaya ini. Jangan cuma ngomong kita action sekarang, main kita sekarang Pak. 30 berapa kita di belakang Pak Moen tadi? 20? Ya? 2, 3. Ada yang nggak di belakang Mualim nih? 3. Saya di belakang Mualim. Jelas nih. Jadi Pak, pada rakor ini putuskan, lakukan yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Kita lakukan. Seperti yang sampai tadi, kalau misalnya tambang ilegal kita dukung, ternyata yang di tambang ilegal itu bukan rakyat Bapak yang diaceh, apa yang didukung. Tapi kalau rakyat kita, ya kita dukung. Ini kalau datang dari luar, Pak ngapain? Jadi ini barangkali saran saya, kalau kasarnya Pak sebenarnya kita udah merdeka ini. Cuma kita tidak bisa melakukan dengan baik. Cuma ngomong-ngomong aja Pak, DPR kita ngomong. Kalau ini Undang-Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 itu Pak sudah cukup peluang buat kita. Hanya tinggal keberanian. Siapa bilang Mualim tidak berani? Siapa yang berani bilang? Saya tanya. Jadi Pak Gubernur, ini bukan menyerang Pak Gubernur, tapi siap. Ya, Pak Wakil Gubernur, putuskan di Aceh yang perlu diputuskan, yang penting tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Semua untuk kesejahteraan rakyat. Terlalu lambat Pak, kasihan masyarakat Bapak yang ada di Aceh ini. Kalau nunggu keputusan dari Jakarta sibuk urus Papua, urus Kalimantan dan lain-lain. Pak Gubernur perpanjangan tangan Jakarta, perintahkan kami Pak. Walaupun nggak ada perintahnya menurut Bapak baik, perintahkan kami kerjakan. Besok mulai kami kerjakan. Jadi jangan terlalu banyak teori BPS begini, ini begini, cabai begini. Cuma ngomong itu Pak, action kita, action. Aceh cukup lama Pak membiayai republik ini. 10% dari kas kita dulu membiayai negara ini. Tapi tidak pernah kita naikkan gaji kita lebih tinggi dari daerah lain. Udah Pak Molim, doi siap ini, Bapak siap nggak? Debat siap nggak? Nggak, saya tanya nih, siap nggak nih? Ya kalau siap putuskan sekarang, jadi nggak usah banyak ngomong. Kita action yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Pak Molim putuskan, kami laksanakan. Sudah terlalu lama rakyat Aceh menderita. Kayak apa Pak? Kayak ayam mati di lumbung padi Pak, kasihan Pak. Kita cukup kaya apa yang tidak ada di Aceh Pak? Semua ada. Apa yang tidak ada? Jadi dari pengalaman saya di DPR dan lain-lain Pak, mereka terlalu banyak urusan, kita urus diri kita sendiri. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, selesaikan. Bapak kirim bupati-bupati ke Jeju. Biar kita lihat Jeju bagaimana dengan Korea Selatan Pak. Hanya daerah yang begitu bisa otonominya sudah kayak merdeka Pak. Merdeka itu cuma kata-kata Pak. Tapi yang penting rakyatnya merasa merdeka, sejahtera, bebas mengeluarkan pendapat dan lain-lain. Jadi terima kasih Pak Mualim kalau berani, tapi siapa bilang Pak Mualim tidak berani. Nikmat kata Pak Mualim tadi, sering jalan-jalannya banyak jalan-jalan. Kita urus saja sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu ya. Singkat Pak ya. Kita ajar berhenti. Terima kasih Pak Sekda. Saya sudah ketuk tadi nyaris-nyaris mirip penyampaian saya dengan Pak Bupati Baradaya. Cuman jadi sih ingin bukan menanggapi Pak Iskandar supaya tidak dispute masyarakat kita terkait dengan kooperasi alumni.
sampai menuju betul teknis sebenarnya. Kalau di dalam syarat ketentuan itu nggak ada yang dimotorkan buat Pak. Jadi operasi mengajukan kredit ke Himbara. Dan yang anehnya kalau tidak salah industri lain sekarang sudah akan merencanakan agak berat Pak. Jadi jaminannya adalah dana desa, itu kan repot gitu. Dan kemudian yang dari operasi itu juga di teknis petunjuknya itu sebenarnya kecuali aturan pelaksanaannya minimal ada unit usaha gitu. Dan operasi itu harus mengajukan kreditnya ke Bank Himbara untuk dapat usulan kredit sampai dengan 3 miliar. Jadi di Pak Is ini pendapat saja dari saya supaya tidak disetujui nanti masyarakat nanti mengira sama dengan mengira pemerintah membangun rumah 3 juta unit. Dikira itu gratis, tidak. Jadi terima kasih Pak Bupati Beranurian. Saya setuju sekali itu supaya segera extend. Tapi jangan lupa Pak, kalau extend juga harus pakai ngomong mungkin dengan yang model pemikirannya dari Bupati dia juga tidak ada masalah. Terima kasih Pak Moderator, Pak Sekda. Terima kasih Pak Gubernur dan Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira tadi 6 penanggap dari Bupati Wali Kota sudah bisa menjadi sekda nantinya Pak. Karena kalau lebih lanjut kita hanya berhenti stressingnya nggak tepat. Ya, mohon maaf. Nanti saja saya kira di pertemuan lanjutan ini bisa disampaikan. Para Bupati Wali Kota, saya kira kapan saja diterima oleh Pak Gubernur, ya. Kapan saja waktu ada diterima oleh Pak Gubernur di Banda Aceh atau mengundang Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur pasti akan hadir dan kita bisa diskusi panjang untuk pembangunan kabupaten kota dan Aceh ini. Baik, saya kira saya tidak menanggapi, saya persilakan Pak Gubernur untuk menyampaikan arahan akhirnya terkait dengan hasil rapat ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Bupati Wali Kota yang telah memberi saran ya. Tadi alhamdulillah ini alhamdulillah Bapak Bupati benar meriah membakar semangat saya. Tapi saya akan ambil tindakan Pak Bupati. Kalau begitu ketika sepakat, yang penting dukung kita untuk kita segera mungkin kita buat acuan yang pertama tentang rakyat, yang kedua kebun, yang ketiga balkon. Pak Asisten Pemerintah, tolong persiap secepat mungkin. Ya udah buka. Kita sepakat untuk memajukan rakyat, menyenangkan rakyat. Wa amanahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang menang Ibu Wali Kota. Jadi dalam rangka beberapa saat ini Pak Asisten Pemerintah silakan persiap rumus untuk kita buat pengumuman. Ya. 3 hal, yang pertama tambang rakyat, yang kedua kita akan ukur semua kebun yang ada di Aceh. Beberapa sebeju, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, sedikit saya akan baca apa yang sudah kita sepakati pada hari yang bahagia ini. Senin 8 September 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dengan Allah SWT kita telah mengikuti rapat kerja Bupati Wali Kota se-Aceh tahun 2025 pada hari ini Senin tanggal 8 September 2025 bertempatan di kantor Gubernur Aceh. Dari paparan yang disampaikan pada narasumber serta masukan dari para peserta, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.
Yang pertama, diharapkan para bupati wali kota mengambil kebijakan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat, terutama untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok sehingga berdampak positif terhadap pengendalian inflasi di Aceh. Yang kedua, agar para bupati wali kota memastikan sinergitas antara perencanaan dan pelaksanaan belanja khusus terkait pelayanan dasar sehingga memperbaiki akses dan kualitas standar pelayanan minimal dalam pengentasan kemiskinan, pemberantasan kemiskinan dan penurunan kemiskinan ekstrim. Para bupati wali kota melakukan langkah-langkah percepatan terhadap pemenuhan persyaratan penyaluran dana otonomi khusus Aceh tahap 2. Kami ucapkan terima kasih kepada 20 kabupaten kota yang telah siap administrasi persyaratan seluruh dana DOKA tahun 2 dan bagi 3 kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, dan Gayo Lues agar segera mempersiapkan dan menyampaikan dokumen persyaratan dimaksud kepada kami. Yang keempat, pemerintah kabupaten kota agar mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti makan gizi gratis, MBG Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih. Khusus untuk MBG masih terdapat 15 kabupaten kota yang belum menetapkan keputusan tentang pembentukan Satgas MBG. Bapak Ibu sekalian, saya seperti pendapat Bupati Wali Kota tadi, Iban dan Begah, lo khawatir lebih penggunaan karena program pemerintah. Apakah ada dana seperti Koperasi Merah Putih ataupun tidak? Nyo prinsip lepuh perasaan lo, karena tertepu bahwa Nanggara Utanyo Indonesia serba kekurangan, terutama sekali masalah pek. Jadi bakal pengahuno dia sabar, ada tidak ada yang kita akan sampaikan kepada masyarakat, terutama kepada Bapak Isi kampung yang akan sudah membentuk Merah Putih. Siapa yang boleh jawab? Kita hanya perpanjangan tangan pemerintah, diusul buat kita buat. Maka kalau saya katakan celangnya atau garapnya sih, tapi terserahlah, kita wait and see aja. Kemudian Ibu Wali, itulah kita lebih kurang gitu. Tapi ya udah, kita berdiri di atas kaki sendiri aja. Seperti yang kita bilang tadi, kita ada potensi tambang rakyat, ini kita lakukan. Berapa untuk kabupaten kota, berapa untuk provinsi. Karena harus dan wajib daripada bazir sekarang. Aneh hantu belau ya cok, saya senang ya Aceh, tengok yang meramah. Yang pertama meramah lingkungan, pakai air asal dan lain sebagainya. Imbas utanya orang Aceh. Malah ini katang dunia, kata mata tidak. Tak masuk ke bawah tu. Nyok air asal dan
merkuri yang digunakan oleh tambang emas. Jadi segera mungkin kami akan buat satu acuan Pak Sekda. Mungkin dalam bulan ini kita harus keluar. Munyo Bupati Wali Kota Gino sarankan lapangan beko harus tubit dari udun. Bi aju wate selama pada sebulan karena dia Yohana beko datang. Pak Bupati Benariah nyo kata main. Jadi baik coba-coba nanti ada dukung. Kebun lo menang sih. Nyo dah pakai kebun nyo di tengah raya Aceh. Tahu kau kebun yang mandum. Jita coba tanya. Jita sejahtera rakyat. Mandum nyona kebun itu ribe, nah yang di luar kebun itu ribe HGO, nah memang dah ribe. Anduk dah hukum mandum. Silakan hukum bagi kabupaten-kabupaten yang nak kebun lagi Sebut Salam, Singkil, Aceh Timur, Melabuh, Nagan dan lain-lain. Siap mandum. Ada tiga dah nak usul dah nak puisi. Ngomong badalah pihak katipeng tu. Layang. Tapi ya insyaAllah punca nilai tempat rakyat akan kita lakukan. Pak Sekda, Pak Asisten Pemerintah. Nak dohong li pia. Benar. Terakhir kami harapkan agar para bupati wali kota menindaklanjuti kesimpulan rapat kerja hari ini dengan tetap berkoordinasi secara intern bersama para stakeholder terkait. Demikian beberapa pokok kesimpulan rapat kita pada hari ini. Mudah-mudahan hasil rapat ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hadirin yang saya muliakan, akhirnya dengan mengucapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan mengucapkan Alhamdulillah, rapat kerja Bupati Wali Kota se-Aceh tahun 2025 dengan rasmi saya akan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota, kita ada satu tahap lagi ya. Satu tahapan lagi